Petrus melakukan sesuatu yang mengubah nasib hutan adatnya selamanya. Petrus mempengaruhi 10 marga agar melepas hutan adatnya dengan ganti rugi Rp100.000 per hektar dan kemudian dia tepok jidat. Sayang sekali nasi sudah jadi bubur. Area ini luasnya mirip Seoul, ibu kota Korea Selatan. Dijaga oleh aparat keamanan dengan dalih objek vital. Objek vital ya? Seorang warga Bovenigul, Marius Betera. Marius meninggal dunia. Korindo telah dinyatakan tak berdosa dalam kematian Marius. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip 1. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia, yang kini menjadi target ekspansi konglomerat Jawa Jakarta dalam bisnis tambang maupun kebun. Bahasa kasarnya bongkar hutan Papua agar Jawa Jakarta tidak lapar. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik. Dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar itu. Buat saya tuh luka. Masyarakat adat hanya menerima ganti rugi sebesar Rp100.000 untuk setiap 1 hektar hutan adat milik mereka. Menurut saya, YouTuber Manuskrip Papua, ini jadi alasan Papua harus merdeka sekali lagi, Freedom West Papua. Kalau menurut kalian bagaimana? Saya kalau menurut iman, saya berdosa. Ini kan saya sudah tipu 10 marga. Terutama kepentingan perusahaan bikin sampai kita manipulasi saja ini sebenarnya. Di sini di tempat ini, perusahaan sawit raksasa asal Korea Selatan melakukan pembakaran yang disengaja dan ilegal, kata mereka ini lahan milik mereka. Kami telah mengembangkan teknik yang dapat memastikan apakah kebakaran ini disengaja atau tidak. Ini dapat membuat perusahaan besar ini berkewajiban untuk bertanggung jawab atas area ini. Perusahaan yang menjadi pusat dari kisah ini adalah pemegang sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Produk Hutan Berkelanjutan terkemuka di dunia, FSC. Ini sedikit gambaran bahwa hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Suku Kumandobo yang tinggal di pedalaman Papua perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Papua adalah rumah bagi hutan hujan terluas di Asia, yang dihuni oleh lebih dari 300 kelompok masyarakat adat, separuh dari keragaman hayati Indonesia, termasuk burung langit cendrawasih, ada di Papua. Semestinya hutan ini menjadi prioritas konservasi. Namun yang terjadi, konglomerasi perusahaan sawit justru menjadikannya target dan garda terdepan perluasan bisnis agrikulturnya. Petrus Kingo, ketua marga Kingo dari suku Mandobo, mengatakan, sagu yang tumbuh liar di hutan adat miliknya adalah makanan pokok masyarakat adat Papua. Jadi orang Papua pada umumnya tidak hobi makan beras. Mereka hobinya ubi-ubian dan sagu ditambah daging dari hasil berburu di hutan. Sagu, jadi kita parut, setelah parut ampasnya bawa ramas, setelah ramas masuk di pelepah, tepungnya jadi sagu, kita bawa pulang. Jadi ini minimarket saya yang saya makan tidak perlu bayar, itu gratis. Namun pada tahun 2014 lalu, Petrus melakukan sesuatu yang mengubah nasib hutan adatnya selamanya. Petrus mempengaruhi 10 marga agar melepas hutan adatnya dengan ganti rugi Rp100.000 per hektar dan kemudian dia tepok jidat. Sayang sekali nasi sudah jadi bubur. Bapak nanti kami kasih honor, Pak. Bapak sebagai koordinator, terus biaya pendidikan nanti tanggung perusahaan, nanti ada rumah-rumah bantuan, sumber air bersih, nanti gengset. Jadi anak-anak sampai biaya sekolah lanjutan itu nanti tanggung perusahaan. Coba itu bicara semua, tapi tidak ada dalam tertulis. Petrus menunjukkan peta area yang dia klaim sebagai hutan adatnya. Tanda terima ini menunjukkan Om Petrus menerima Rp485 juta sebagai ganti rugi atas hutan adatnya seluas lebih dari 40.850 hektar. Pada saat perusahaan ini kan sudah lebih awal pegang izin. Jadi maunya dia buru cepat supaya dia transaksi pembayaran itu per hektar 100.000 dulu supaya ada persetujuan ini dengan tanda tangan marga, terus dengan foto supaya saya ajukan ke Jakarta, itu tujuannya. Korindo mengatakan mereka telah memberi tambahan ganti rugi 100.000 per hektar area untuk pohon. Itu adalah jumlah ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk menguasai lahan milik Om Petrus. Petrus mengatakan dia terpaksa menandatangani kesepakatan lahan ini. Sebenarnya ini perusahaan dengan polisi tentara ini manipulasi saja. Nah, dengan cara untuk menakutkan kita supaya ini tanah berikan. Wah, ini tidak benar. Perusahaan membantah tudingan itu dan mengatakan kesepakatan lahannya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia. Perusahaan sawit raksasa Korindo mengelola lahan di Papua lebih banyak dari perusahaan sawit lainnya.
Mereka telah membuka lahan hampir 60.000 hektar. Area ini luasnya mirip Seoul, ibu kota Korea Selatan. Perkebunan sawit mereka yang luas dijaga oleh aparat keamanan dengan dalih objek vital. Ini kan kategori objek vital ya, di mana pihak perusahaan meminta untuk kita lakukan pengamanan, gitu. Kita kirimkan personil untuk melakukan pengamanan. Jadi ini hal yang sudah dilakukan, tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan seperti itu. Jadi kita lakukan pengamanan terhadap wilayah perusahaan ini, ya kan, dan pos itu juga sudah lama. Bahkan Polsek juga ada di situ. Namun keterlibatan aparat dalam operasional perkebunan kelapa sawit dianggap berpotensi melanggar HAM oleh organisasi gereja yang mengadvokasi hak masyarakat adat. Keterlibatan aparat ini kan bisa dikatakan sebagai pengamanan areal investasi, ya boleh dibilang begitu. Tapi ada hal yang penting di situ adalah bagaimana area investasi yang diamankan ini betul-betul menjaga area investasinya, ya tidak diperalat oleh perusahaan untuk misalnya menghalang-halangi masyarakat yang menuntut hak-hak mereka. Keberadaan tenaga pengamanan tenaga keamanan di area perusahaan yang terlalu banyak itu juga bisa berpotensi untuk adanya pelanggaran HAM, berpotensi, ya. Jadi ini bisa kita lihat misalnya dari beberapa kejadian terakhir. Pada bulan Mei 2020 lalu, seorang warga Bovenigul, Marius Betera, pergi ke kantor Korindo untuk memprotes penebangan kebun pisang miliknya, dan diketahui kebunnya ada di sekitar area kebun sawit Korindo. Polisi pun kemudian dipanggil oleh karyawan perusahaan. Tiba-tiba, saya kaget, polisi sampai langsung diancam dari sini, ditumbuk sebelah. Tumbuk dari sini. Pakai tangan saja. 3 jam kemudian Marius meninggal dunia. Putri Marius berduka di samping jenazah sang ayah dan mirisnya anak-anak Marius masih kecil. Bapak tuh tidak ada nih, berat saya. Aduh, kenapa bisa terjadi nih? Anak-anak masih kecil bagaimana nih? Menurut keterangan polisi, Marius meninggal karena serangan jantung. Rekaman CCTV yang didapat oleh wartawan menunjukkan seorang polisi tampak memukulnya. Saat mau diamankan, beliau sempat ada penolakan. Tapi setelah itu ada sedikit, ya anggota sempat agak memukul bagian pundak dan di dekat tengkuk begitulah. Proses hukum sudah kita lakukan, ya proses kepidanaannya. Ya, secara internal kan sudah kita lakukan proses, sudah kita lakukan pembinaan, dan sudah menjalani penahanan selama kurang lebih 21 hari. Kemudian kita lakukan proses kepidanaannya. Ya, nah sekarang ini yang berproses ke kejaksaan. Kita menunggu petunjuk daripada jaksa, gitu. Oleh aparat, Korindo telah dinyatakan tak berdosa dalam kematian Marius. Korindo pun berhasil membungkam mulut keluarga dengan kompensasi 200 juta rupiah dan sebuah rumah serta beasiswa bagi pendidikan anak-anaknya. Namun putrinya menegaskan tak ada yang bisa menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Sakit hati ya, tidak bisa. Masih sayang, tidak bisa. Tidak bisa lupa yang itu. Saya masih sayang. Sampai mulama juga tetap masih sayang. Karena bapak itu saya punya, jadi saya tidak bisa lupa bapak. Pada tahun 2020, salah satu tim dari media terpercaya menelusuri pedalaman Papua guna mencari info dari si Korindo ini. Mereka menuju area konsesi anak usaha Korindo lainnya di pedalaman Merauke. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 12 jam. Dengan kendaraan bermotor, melintasi jalanan terjal dan berdebu, di sini mereka menemukan perluasan perkebunan kelapa sawit telah memecah belah marga dan keluarga. Ribuan hektar, tapi apa yang kita dapat? Kita hidup dalam penderitaan. Tidak ada tuan dusun satu yang hidup dalam kesejahteraan. Itu tidak ada. Ini Elizabeth. Dia meninggalkan desanya untuk bekerja di kota. Ketika dia kembali ke kampung halaman, dia mendapati kesepakatan lahan telah menciptakan konflik antar marga. Yang terjadi kan saudara bunuh saudara, adik bunuh kakak. Itu yang terjadi. Ini saya alami dalam saya punya hidup dan saya saksi mata. Saya lihat ini terjadi konflik ini. Adu domba. Belum ada akses air bersih dan listrik di sini, mereka yang mampu menggunakan genset untuk penerangan. Namun harga bensin di sini 4 kali lipat dari harga bensin di ibu kota Jakarta.
Memang awalnya perusahaan masuk itu memang ada janji-janji. Janji-janji, tapi janji tinggal janji. Jadi sama saja, hutan sudah habis, tapi semua tuan dusun ada tinggal dalam kemiskinan. Nah ini. Seharusnya kalau hutan sudah habis, kami tuan dusun sudah hidup sejahtera, hidup layak. Dalam tanggapan tertulis, Korindo mengatakan, telah memberikan 14 juta dolar Amerika Serikat bagi masyarakat adat di sekitar konsesi. Ini berkaitan dengan program tanggung jawab sosialnya. Keluhan masyarakat adat kemudian diselidiki oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hutan Berkelanjutan Forest the Worksheet Council atau FSC. Korindo adalah pemegang sertifikasi lembaga itu. Hasil lengkap laporan dari investigasi itu tidak dipublikasikan. Namun, nasib sial bagi Korindo, wartawan mendapat salinannya. Korindo terbukti telah melanggar hak masyarakat adat Papua dan mendapat untung dari hubungan dekatnya dengan militer Indonesia demi kepentingan bisnisnya. Laporan itu merekomendasikan FSC untuk melakukan disasosiasi dengan Korindo. Tapi lembaga FSC mereka memilih untuk mempertahankan Korindo. Direksi FSC yang memutuskan untuk melakukan disasosiasi ataukah tidak. Memahami bahwa saat itu Korindo sangat berminat untuk memperbaiki kinerjanya. Dan perbaikan itu dirasakan oleh direksi lebih penting daripada memberikan hukuman. Tetapi hasil akhirnya saya pikir,